Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana. Ya, ketemu lagi bersama Wuceng. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Akhirnya Wuceng kembali hadir untuk menjumpai kalian semuanya ya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu untuk kalian semuanya ya. Ya, menanggapi kasus hilangnya balita berumur 3 tahun 7 bulan ya, yang bernama Darel yang berada di Subang, Kalijati tepatnya. Banyak asumsi-asumsi yang berdatangan ya, dari mulai paranormal ya, orang pintar, terus juga masyarakat sekitar ya, terus juga para netizen mah komo lah gitu ya. Asumsinya ku gaib lah gitu kan, kowe gomel geus diomongkeun. Ya, dalam setiap tayangan Kang Deddy Mulyadi, nah kalau kita jeli melihat gitu ya, menyaksikan dari setiap detail tayangan tersebut, banyak sekali poin-poin yang gua dapatkan gitu ya, dari keterangan si ibunya, dari keterangan supirnya, dari keterangan ayahnya gitu ya, banyak sekali perbedaan gitu ya. Yang poin pertama perbedaannya ketika dari keterangan si ibunya, bahwa si ibunya ini mengantarkan supirnya ke mobil gitu bersama ayahnya Darel. Nah, dan lagi memangku Darel gitu ya. Sedangkan dari keterangan supir cuma ayahnya saja, ibunya tidak ikut gitu ya. Nah, itu poin pertama. Nah, kalau asumsi banyak pihak mengatakan bahwa Darel ini diculik oleh Wewe Gombel, disumputkan oleh makhluk gaib ya. Kalau warasa mah ada asal mustahil ya. Kenapa harus menunggu orang tuanya Darel mudik ya? Si Wewe Gombel itu menculik, betul tidak? Ya. Kenapa harus menunggu anak orang kota ya untuk diculik? Nah, gitu padahal kan kita lihat di kampung tersebut banyak sekali anak-anak yang yang berkeliaran ya. Malahan anak mamanya juga itu kan yang kecil-kecil gitu, yang penjual cilor gitu kan, banyak anak kecil itu. Kenapa tidak diculik? Kenapa harus menunggu keluarga dari Jakarta si Wewe Gombel untuk menculik? Ya, masuk akal tidak? Hah? Apakah si Wewe Gombel ini pilih kasih? Apakah si Wewe Gombel ini hari gitu teh? eh, Pilihan gitu untuk menculik anak-anak? Ini mau orang kampung dari dulu nggak diculik sama saya ya. Ini kebetulan ada orang kota, saya culik saja. Masa si Wegomel punya berpikiran seperti itu ya, betul tidak saudaraku? Terus yang keganjalan kedua ini, eh, Wegomel menculiknya di siang bolong, asa piomongan ya. Tenungguan maghrib heula, tenungguan penting karena masuk akal, lamun penting banyak masuk akal tuh kalau siang bolong makan ya. Itu. Ya dari asumsi-asumsi yang berdatangan itu dia ya, yang bermunculan gitu kan. Banyak orang pintar, banyak paranormal yang ingin membantu. Ya itu alhamdulillah ya, ingin membantu mereka. Tapi dengan satu hal, kita ikhlas gitu ya. Karena untuk keikhlasan itu akan menimbulkan energi yang yang kuat gitu. Tidak berdasarkan untuk menjual konten ya. Nah, pasti kan setiap orang itu punya niat masing-masing gitu ya. Mereka datang ke sana gitu ya. eh, Mempunyai ilmu, indigo gitu karena dikontenkan jadi niatnya jadi benar gitu ya. Amun arek makan si Ustadz Faisal tuh dikontenkeun ya gitu. Niatnya ini pengen menemukan nih, tapi harus di video, siapa tahu dengan penemuan ini video kita yang ditonton jutaan manusia bisa membludak. Nah, itu semua benar ya mah ya. Nah, kalau misalkan mereka bisa seperti itu ya, ya kalau menurut gua tidak akan ada yang korupsi ya, tidak akan ada kejahatan yang ditangani oleh polisi ya. Karena mungkin mereka bisa menebak. Contoh saja misalkan kasus korupsi Harun Masiku ya, yang sampai ini tingkat mana ya. Nah, mereka pasti bisa dari awal untuk menemukan di mana keberadaan Harun Masiku itu ya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang belum terungkap. Nah, mungkin mereka bisa bantu ya kalau mereka bisa mengetahui dengan tepat, dengan jitu, tanpa diraba-raba, tanpa diprediksi-prediksi. Beda dengan orang tua zaman dulu kan, belum ada teknologi gitu ya. Tapakurnya betul, tirakatnya betul ya, dan tidak ada keinginan untuk memperkaya diri. Jadi langsung ya, penemuannya juga gampang dan ilmunya juga sangat luar biasa gitu ya. Tapi jarang-jarang untuk sekarang ya. Dari kesimpulan semua yang berasumsi di gondol kalong wewe, itu apa penculikan goib dan apa saja ya. Nah, gua simpulkan agar kasus ini segeralah ditangani dengan serius oleh kepolisian. Kalau kita curiga misalkan kepada orang tuanya, ya mungkin kita harus mengecek salah satunya alat komunikasinya, yaitu handphone ya. Handphone di sana ada log panggilan gitu kan, dimana ketika si bapak itu menelepon si supirnya kehilangan itu pas nggak di waktu itu ya. Waktu pas begitu si bapaknya hilang anak, langsung telepon ke supirnya bahwa anak itu hilang dan untuk dicarikan paranormal orang pintar ke supirnya ya. Nah, itu dicek
gitu, hari apa, dan di sana juga ada kan keterangannya kalau tidak dihapus, gitu ya. Terus juga rekening, itu penting ya, rekening si bapak itu punya rekening nggak, kalau ada transparan itu bisa dilihat gitu. Kalau kita curiga gitu, seandainya kita curiga kepada orang tuanya ya. Dan itulah yang bisa gua sampaikan gitu ya. Dan satu lagi poin nih ya, sebelum gua pamit, kalau misalkan wewe gombel itu sukanya orang kepada anak orang kota, ya mungkin banyak orang kota yang mempunyai anak tidak akan dibawa untuk mudik ke kampung karena takut ku wewe gombel. Itulah ya. Nah, Wah cukup sekian sajalah keterangan dari Wah ya. Asumsi Wah, pokoknya malah obrolan ya, gitu. Nah, mudah-mudahan Darel bisa segera ditemukan dengan selamat ya. Dan kepada para netizen tetap dukung kepolisian untuk menangani kasus ini dengan serius. Sekian dari Wah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa Uceng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.